Kasus dugaan penyelewengan dana kapitasi BPJS di Puskesmas Brampu, Kabupaten Dairi tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 yang dilaporkan oleh Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Advokasi Hukum Investigation Corruption Watch, Perkumpulan LI Tipikor NHICW ke BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara saat ini telah memasuki babak baru. BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah merekomendasikan agar kasus tersebut ditangani untuk diproses oleh pihak Inspektorat Kabupaten Dairi. Hal itu tertuang pada surat BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara nomor HM 0202-18-1/W02-02-2023 perihal tindak lanjut pengaduan masyarakat tertanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Kuim Hatmaka dan ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Dairi di Sidikalang. Perkumpulan Elit Tipikor NHICW mengatakan bahwa pada periode tahun 2021 dan tahun 2022 UPT Puskesmas Brampu mengelola dana kapitasi BPJS sebanyak 860 juta lebih. Menurut Juknis, penggunaan dana kapitasi dana BPJS dana tersebut diperuntukkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana seperti memperbaiki kerusakan-kerusakan bangunan gedung puskesmas sebanyak 40%. Ya, memang kita sudah laporkan itu ya penggunaan dana BPJS di Puskesmas Brampu itu ya. Karena kita duga ada penyelewengan penggunaannya di sana ya, karena 60% penggunaan dana BPJS itu kan dana kapitasi BPJS itu digunakan untuk melayani pasien, 40% untuk sarana prasarana ya. Namun berdasarkan investigasi yang kita lakukan, kita lihat fisik gedung bangunan Puskesmas Brampu itu masih banyak yang rusak ya. Karena itu kita duga dana kapitasi itu yang untuk sarana dan prasarana itu kemungkinan tidak digunakan sesuai juknis, yaitu untuk memperbaiki prasarana itu ya. Bangunan gedung puskesmas itu kan prasarana. Jadi untuk dapat menjadi terang benderang secara hukum, dugaan itu sudah kita laporkan ke pihak BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan audit investigasi secara menyeluruh tentang penggunaan dana kapitasi BPJS di Puskesmas Brampu itu. Namun berdasarkan investigasi yang telah dilakukan oleh Perkumpulan LI Tipikor NHICW, mereka menemukan bukti-bukti primer bahwa saat ini masih banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi pada fisik bangunan gedung Puskesmas Brampu. Bahkan LI Tipikor NHICW juga menemukan bukti bahwa dana BPJS periode tahun 2021 di Puskesmas ini malah digunakan untuk membuat pagar. Padahal menurut Juknis, dana BPJS tidak dapat digunakan untuk pembangunan baru, namun hanya untuk pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang sudah ada. Karena itu memang patutlah diduga bahwa penggunaan dana kapitasi BPJS periode 2021 dan 2022 di Puskesmas Brampu ini diduga kuat tidak sesuai terhadap juknis yang telah ada. Bila tidak sesuai terhadap juknis, maka patut pula lah diduga bahwa penggunaan dana kapitasi BPJS di Puskesmas Brampu ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Karena menurut Peraturan Menteri Kesehatan sebagai juknis penggunaan dana kapitasi BPJS, bahwa pihak yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dana kapitasi BPJS di Puskesmas setiap tahunnya adalah Kepala Puskesmas dibantu oleh Bendahara, maka LI Tipikor NHICW menduga bahwa sejumlah dana kapitasi BPJS di Puskesmas ini telah diselewengkan oleh oknum Kepala UPT dan oknum Bendahara Puskesmas Brampu untuk kepentingan pribadi, golongan, dan kroni-kroninya. Sehingga patut diduga bahwa penggunaan dana kapitasi BPJS di Puskesmas Brampu ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah. Jadi beberapa hari yang lalu kita sudah mendapat surat tembusan dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ya, bahwa sesuai dengan undang-undang dan peraturan mengenai pengaduan masyarakat tentang APIP ya, mereka sudah sudah merekomendasikan kepada Inspektorat Kabupaten Dairi ya, untuk melakukan pemeriksaan penggunaan dana kapitasi BPJS di rumah sakit tersebut ya kan. Nah, kita tunggu saja nanti apa hasil pemeriksaan dari APIP ya, akan kita jadikan alat bukti untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penggelapan dana kapitasi BPJS di Puskesmas Brampu itu ke aparat penegak hukum ya. Kami akan laporkan ini ke Kejaksaan Agung RI di Jakarta ya, supaya membuka tabir bahwa ada dugaan ya dana kapitasi BPJS dan dana BOK di Kabupaten Dairi itu ada setoran kepada oknum tidak bertanggung jawab di dinas tersebut. Informasinya yang kami terima itu sekitar 12% ya, supaya itu dibongkar ya kan, itu kan uang rakyat ya. Jadi kita bongkar secara hukum, makanya ini bermain hukum ya kan, ini permainannya sah secara hukum ya kan. BPKP mempunyai hak untuk mengaudit,
hasil audit kita jadikan alat bukti dalam bentuk surat ke pihak Kejagung supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Oke? Secara hukum positif, hal tersebut berpotensi kuat dapat melanggar Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai penggelapan dalam jabatan. Sebelumnya, LT Tipikor NHICW telah mengkonfirmasi dugaan-dugaan ini secara tertulis kepada Kepala UPT Puskesmas Brampu Dr. Lydia SM Siburian dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deiri melalui surat konfirmasi nomor 311 garing K garing LT Tipikor NHICW garing DPK garing 12 garing 2023 tertanggal 4 Desember 2023 dan mengirimkannya melalui pos dan giro Sidikalang, dan surat tersebut telah diterima oleh seorang pegawai Puskesmas Brampu bernama Ibu Fitri. Namun bukannya memberi penjelasan atas surat konfirmasi tersebut, Kepala Puskesmas UPT Dr. Lydia Siburian melalui aplikasi WA malah mengatakan bahwa dia juga bisa mengadukan LT Tipikor NHICW atas pencemaran nama baiknya karena belum ada konfirmasi dan keluarganya sudah atau dan tidak akan tinggal diam. Padahal fakta membuktikan bahwa LT Tipikor NHICW sudah mengirimkan surat permintaan konfirmasi tertulis kepada dia sebagai Kepala Puskesmas Brampu dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deiri. LT Tipikor NHICW menilai bahwa isi SMS dari Dr. Lydia Siburian tersebut sangat berpotensi dapat menjadi presiden buruk terhadap upaya masyarakat dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Deiri, dan agar dapat menjadi pencerahan serta edukasi hukum kepada masyarakat. Ditambah lagi karena LT Tipikor NHICW merasa terancam oleh isi SMS tersebut, maka LT Tipikor NHICW juga telah mengadukan oknum Kepala Puskesmas Brampu ini ke Polres Deiri. Pengaduan tersebut tertuang pada STPL nomor B garing 529 garing 12 garing 2023 garing SPKT garing Polres Deiri garing Polda Sumatera Utara tertanggal 14 Desember 2023 dengan pasal pengancaman sebagaimana dimaksud pada pasal 335 KUHP. Saat ini pengaduan tersebut juga sudah dan sedang berproses dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi.